Kalau hanya mencukupkan diri apa yang ada di YouTube dan seterusnya, itu belum. Ya, bisa jadi akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka ini perlu kita pelajari. Ya, bagaimana kedudukan ilmu tersebut? Bagaimana harusnya kita beradab kepada ilmu tersebut? Ya, toyib. Ini saya ambil dari kitab ada Talibul Ilm wa Subulu Binaihi wa Rusuhi, yang ditulis oleh orang Syekh Ahmad At-Tayyar. Ini kitabnya agak-agak panjang sedikit, boleh dikatakan mutawassit, 100 halaman lebih. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita bisa bahas sampai sebelum Idul Adha. Mudah-mudahan semoga Allah mudahkan. Karena kalau kita membaca secara keseluruhan itu perkaranya berat. Ya, sementara waktu kita sempit. Jadi kita menyesuaikan dengan keadaannya saja. Jadi insya Allah teknis saya nanti bagaimana menjelaskan kitab ini, silahkan antum download di situ. Ya, saya mohon maaf tidak ada terjemahannya. Saya cari-cari belum ada yang menerjemahkan, tidak ada. Jadi tidak khair insya Allah. Jadi ini saya baca, saya tidak baca keseluruhan. Saya ambil poin-poin penting saja apa yang ada di sini, ya, terkait dengan apa yang kita butuhkan. Ya, baik. Ya, yang perlu kita jelaskan di sini, sebagaimana saya di sini menjelaskan bahwa dalam mukaddimahnya, ya, makanatul ilmi as-syar'i wa ahamiyat. Ya, kedudukan ilmu syar'i, ya, kedudukan ilmu syar'i dan keutamaannya. Ya, di sini apa kata penulis di sini? Yakfi, cukuplah, ya, pada apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kemuliaan ilmu agama tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, salaqallahu bihi tariqan ilal jannah." Wa fi riwayatin, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, barang siapa yang menempuh sebuah jalan dan mengharapkan, menginginkan mencari ilmu, ya, menuntut ilmu, salaka bihi tariqan, Allah memberikan jalan baginya menuju surga. Ini jemaah sekalian, bahwa tidak ada, ya, di sini Rasulullah memberikan petunjuk bahwa jalan, salah satu jalan, ya, untuk jalan pintas menuju surga adalah dengan cara menuntut ilmu, menempuh mencari ilmu. Ya, makanya kalau ada majelis-majelis ilmu, itu adalah bagaimana orang-orang di situ mengajak orang-orang mau masuk surga, menuju surga. Jadi majelis ilmu adalah merupakan taman-taman surga. Itu kedudukan ilmu. Masya Allah. Ya, kedudukan ilmu di sini penulis menjelaskan bahwa cukuplah hadis ini, ya, menunjukkan kedudukan ilmu agama itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya di sini orang yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan atau memberikan jalan baginya menuju surga. Nah, ini boleh dikatakan bahwa menuntut ilmu jalan pintas menuju surga. Ini. Tayyib. Lanjutan hadisnya, wa innal malaikah, ya, la tad'u ajnihataha
ridhaan li talibil ilm. Sungguhnya malaikat itu merendahkan sayapnya, ya, kedua sayapnya, ridhaan, ridha kepada penuntut ilmu. Ini ya Mas sekalian. Ini malaikat yang paling mulia, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai dia saking tawadhu'nya memuliakan orang-orang yang berilmu sampai kedua sayapnya direndahkan untuk memuliakan orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Ini kedua kalau orang berilmu. Nah, malaikat yang agung sampai memuliakan orang-orang yang berilmu. Ya, wa innal alimah, sesungguhnya orang-orang alim itu yang berilmu itu la yastaghfiru lahu, akan dimintakan ampun, ya, untuknya ma fis samawati wa ma fil ardh, penduduk langit dan penduduk bumi. Ya, semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini mendoakan, mintakan ampun orang penuntut ilmu. Subhanallah. Ini kedudukan penuntut ilmu luar biasa. Bagaimana kalau penduduk langit mendoakan, mintakan ampun? Subhanallah. Ini tidak ada lagi kedudukan yang paling mulia kecuali penuntut ilmu. Ya, kalau mau didoakan penduduk langit dan bumi, mintakan ampun atas segala dosa-dosa yang kita miliki, menuntut ilmu lah. Jadi bisa dikatakan bahwa menuntut ilmu itu dengan sebab itu bisa terhapus dosa. Sebab mintaan ampunan, ya, hamba-hamba Allah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Subhanallah, seluruh penduduk langit dan bumi mintakan ampun. Ya. Hatta al-hitan fil ma. Sampai binatang laut, ikan apapun. Ya. Binatang yang ada di laut. Ya. Mintakan ampun. Ikan, subhanallah. Ya, makhluk Allah yang paling kecil pun yang ada di muka bumi ini hanya satu perumpamaan saja. Contoh, sampai ikan itu, ya, mintakan ampun orang penuntut ilmu. Subhanallah. Jadi apa lagi alasan tidak menghadiri majelis ilmu? Ini jamaah sekalian. Apa lagi alasan untuk tidak menghadiri majelis ilmu? Ini bagaimana keutamanya sungguh luar biasa. Ya, ya, sampai ikan di laut, binatang yang ada di tanah, ya, mintakan ampun orang yang menuntut ilmu. Ya, wa fadlul alim ala abid, keutamaan, kemuliaan orang berilmu, alim atas ahli ibadah, ya, ka fadlil qamar ala sairil kawakib. Ya, seperti keutamaan bulan, maksudnya cahayanya, atas seluruh bintang-bintang yang ada. Ya, artinya apa ini? Cahayanya bulan lebih besar, lebih bercahaya dibanding dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Itu menunjukkan bahwa, ya, kemuliaan orang alim, orang berilmu dibanding orang yang tidak berilmu, meskipun dia ahli ibadah, ahli puasa, ahli tahajud, ahli sedekah dan seterusnya, tapi dia ilmunya, ya, tidak sebanding dengan alim al-faqih. Maka ini menunjukkan bahwa kemuliaan orang-orang yang berilmu. Ya. Tayyib. Innal ulama'a, sesungguhnya para alim ulama itu warasatul anbiya. Ya, warasatul anbiya, pewaris para nabi, ahli warisnya nabi. Ya, para alim ulama, ya, adalah ahli warisnya para nabi. Innal anbiya,
lam yuwarrithu dinaran. Sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar wala dirhaman. Artinya apa? Para nabi tidak meninggalkan pengikutnya adalah dari berupa harta dunia. Tidak. Ya. Tapi innama warrathu al-ilm. Tapi nabi meninggalkan, mewariskan adalah al-ilmu. Ini jemaah sekalian. Berapa hadis, cukuplah hadis ini menunjukkan kemuliaan seorang penuntut ilmu. Dan cukuplah hadis ini merupakan ya motivasi, ya menambah semangat kita untuk menuntut ilmu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak menerima majelis ilmu, kecuali ya Allah takdirkan kita terhalangi oleh suatu sebab apapun. Ya, ini jemaah sekalian. Ya, jadi cukuplah hadis ini. Kalau hadis Arba'in Nawawi beda redaksinya ya. Beda ya. Ini riwayat Tirmidzi, Ahmad dan lainnya. Dan riwayat yang lain. Baik. Ini tentang kedudukan ilmu syar'i. Yang diinginkan di sini adalah sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yang diinginkan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, mengenal Allah dan Rasulnya. Ya, mengenal hak dan kewajiban ya seorang hamba. Ya, bukan ilmu perkara urusan dunia. Tapi ini perkara urusan din, urusan agama. Ya Allah alam bisawab. Tayyib. Ini saya akan bahas secara umum saja, karena kalau kita baca secara detail kayaknya ya hampir jam 11 di sini. Ya, hampir jam 11. Kita ambil poin-poin penting saja. Ya. Di sini jemaah sekalian juga sambil beberapa hadis di sini yang penulis jelaskan di sini, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan, ilmu din. Ya, cukuplah ini menunjukkan kemuliaan orang berilmu. Ya, Allah akan memberikan kedudukan, kemuliaan ya kepadanya. Bagaimana Atha bin Rabah? Atha ya? Atha. Kenal? Iya, tapi dia mulia, dimuliakan sama khalifah. Subhanallah. Ini menunjukkan kemuliaannya di mana? Bukan karena bentuk tubuhnya, bukan karena keturunannya, karena adalah seorang budak. Ya, dimuliakan oleh khalifah, dimuliakan oleh pemuka, tokoh. Ya, apa yang memuliakan dia? Adalah din, ilmu. Jadi cukuplah ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan orang berilmu. Allah akan menempatkan, ya, meninggikan derajat orang berilmu. Ya. Dan juga jemaah sekalian, hadis yang lain jelaskan bahwa may yurid bi khairan yufaqihu fid din. Secara umum saya jelaskan, karena untuk membaca secara keseluruhan butuh waktu. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ke seseorang, Allah akan paham di agama. Ingat, inginkan kebaikan. Allah inginkan kebaikan ke seseorang. Yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan di agama. Dengan agama dia kenal Allah. Dengan agama dia kenal halal haram. Dengan agama dia kenal mana menuju surga, mana menuju neraka. Ya. Sebaliknya, mafhum mukhalafah dalam hadis ini sebagaimana dijelaskan para ulama kita, bahwa ya, jika Allah inginkan kejelekan kepada seseorang,
Allah akan jauhkan dia dari ilmu. Ini sebaliknya. Ya. Jika Allah inginkan kejelekan pada seorang, Allah akan palingkan dia mempelajari ilmu. Ya. Allah akan palingkan dia menghadiri majelis ilmu sampai dia tidak memahami agama Allah. Maka beruntunglah, berbahagialah kita di antara jamaah sekalian bisa hadir dalam majelis ini. Berarti jangan sia-siakan nikmat Allah ini. Allah inginkan kebaikan kepada kita. Justru kadangkala kita lari. Justru kadangkala kita banyak alasan. Ya, alasan sana sini. Padahal itu bukan alasan darurat. Ya. Hanya faktor rasa malas, hanya faktor urusan dunia, hanya faktor ini sehingga kita menghalangi kita dalam majelis ilmu. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan sebaik mungkin ya nikmat Allah yang besar ini. Allah inginkan kebaikan kepada kita. Selanjutnya penulis di sini juga tentang Allah berfirman, Rabbi zidni ilma. Di sini para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak diperintah oleh Allah untuk meminta kecuali tambahan terhadap ilmu, bukan untuk karena dunia. Jelaskan para ulama, begitu tingginya kedudukan sebuah ilmu. Ya, Allah yang memerintah nabinya untuk tambahan ilmu, bukan tambahan harta dunia. Ya, ini menunjukkan bahwa dalam firman, dalam ayat yang lain jelaskan bahwa para ulama jelaskan bahwa Allah tidak memerintah nabinya meminta kecuali tambahan ilmu. Maksudnya ilmu din, ilmu syar'i. Ya. Allah alam bisawab. Ini sebenarnya ini sudah cukup menunjukkan kedudukan berilmu. Ya, ini sudah cukup. Apa yang kita jelaskan ini, saya ini jelaskan ini panjang lebar, ya, agar kita pahami sebuah kedudukan ilmu itu. Bagaimana? Kalau kita sudah pahami, berarti kita bisa menempatkan di mana ilmu tersebut. Ya, sebagai contoh, kalau tahu kedudukan bagaimana presiden, tahu ya? Tahu kedudukan presiden, pemimpin, pak bupati dan seterusnya? Ya, kalau sudah tahu kedudukannya, kita harus bagaimana cara kita bersikap, ya kan? Apakah sama dengan anak kecil, ya kan? Apakah sama dengan rakyat biasa? Ya, ini keumuman ini. Paham kira-kira? Nah, kalau kita sudah tahu kemuliaan ilmu, kedudukannya agung di Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bagaimana menempatkannya ilmu tersebut. Jangan sampai ditempatkan di tempat sampah. Ya. Ini. Makanya ini banyak orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu karena tidak beradab. Tidak memiliki adab yang seharusnya dia miliki, tidak menempatkan ilmu pada tempatnya. Maka bukannya malah memperbaiki masyarakat, malah membuat rancu di tengah masyarakat, membuat kekacauan di mana-mana, membuat keributan. Kenapa? Dasarnya sudah salah. Dia tidak punya adab. Ya, ya, tayyib. Nah, di sini sedikit saya tambahkan bahwa adab, ya, adab itu atau dikatakan akhlak dari sisi bahasa, sebagaimana siapa pengarang Fathul Bari? Ibnu Hajar, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa al-adabu isti'malu, ya, beramal ma yuhmadu qaulan wa fi'lan, apa yang disukai, yang disenangi oleh kebanyakan masyarakat secara tabiat, baik dari perkataan maupun perbuatan, itu adab. Ya, secara tabiat manusia, bahwa ini merupakan disenangi, disukai manusia. Ini dan ini jamaah sekalian, dalam perkara agama kita semua diatur, ada adab-adabnya, sampai adab masuk WC itu diatur, masya Allah. Ya,
adab masuk WC. Jangankan itu, adab berhubungan suami istri diatur agama kita. Adakah agama yang lebih sempurna daripada ini? Subhanallah. Sampai adab menyembelih binatang itu diatur, bahkan fikihnya ada. Lengkap sudah dalam agama kita. Ya, adab semua ada, lengkap semuanya. Maka demikian juga jemaah sekalian, seseorang itu harusnya juga mengetahui, ya, memiliki, mempunyai, ya, adab dalam menuntut ilmu. Karena orang yang nggak punya adab pasti hanya menimbulkan kekacauan. Coba kalau masuk WC, apa kira-kira adabnya? Apa? Apa? Mendahulukan. Nah, itu adab yang urgen. Harus jauh dari, harus tuh. Bagaimana kalau orang tidak punya adab? Umpama ada supir mobil langsung, gimana kira-kira? Bagaimana tanggapan kira-kira? Ini kan tidak beradab, ya kan? Akan menimbulkan. Bagaimana kalau dia buang air BAB di tengah jalan? Ya kan? Ini kan bukan adab, akan menimbulkan kekacauan. Begitu juga orang yang menuntut ilmu tidak memiliki adab, bukannya untuk memperbaiki masyarakat, tapi akan membuat keributan di mana-mana. Yang biasanya yang demikian hanya punya semangat menuntut ilmu, semangat doang saja dimiliki tanpa memiliki adab, maka ini yang terjadi di mana-mana, daerah apapun, ya, menimbulkan banyak kekacauan. Ya. Makanya di sini ya Pak sekalian, sebagaimana hadis Rasulullah SAW menjelaskan, akmalul mu'minin imana ahsanuhum khuluqan. Yang paling sempurna imannya seorang orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, yang paling baik akhlaknya. Ya, ini jemaah sekalian. Jadi kita miliki adab-adab ini penting. Makanya seorang ulama mengatakan bahwa ilmu bila adabin kanarin bila hatabin. Ilmu tanpa adab seperti api yang tidak memiliki kayu bakar. Ya, wa adab bila ilmin karuhin bila jasadin. Adab tanpa ilmu sama seperti ruh yang tidak ada jasadnya. Ini jemaah sekalian. Ini juga jemaah sekalian bahwa al-adab tufhamul ilm. Ini paling penting. Jelaskan para ulama juga. Dengan adab ilmu bisa dipahami. Tanpa adab berkah ilmu akan jauh, akan hilang. Ya. Maka jemaah sekalian, sebagian ulama mengatakan bahwa antum ila yasiril adab. Ya, kita atau kalian lebih membutuhkan adab yang sedikit, ya, dibanding dengan ilmu yang banyak. Makanya Imam Malik mengatakan, apa perkataan Malik yang masyhur? Pelajari adab sebelum ilmu. Pelajari adab sebelum
hafal Quran, hafal hadis. Lari adab. Jadi dari kecil. Ya. Apa lagi katakan? Ibunya Imam Malik yang maruf perkataan ketika disuruh menghadiri syekh gurunya, ada yang masih ingat apa yang suruh dipelajari Imam Malik sama ibunya? Apa? Iya. Terus ketika datang kepada syekh, apa yang disuruh ke Imam Malik untuk diambil? Adabnya. Ini yang paling utama ya, ibu sekalian. Ya, banyak orang yang alimnya, hafal Quran, hafal hadis, soleh, ya, banyak sedekah yang sunnahnya, tapi dia tidak mempunyai adab, tidak ada gunanya. Enggak ada. Ya, bagaimana jawab sekalian? Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya. Jadi ya ini ya Mas sekalian ya, bahwa adab itu lebih dibutuhkan daripada ilmu itu sendiri. Dengan sebab adab, ilmu itu bisa dipahami. Ya. Setengah jam ya, terlambat itu jam. Jangan tidak itu ya, jangan terlambat itu. Nanti masuk waktu zuhur belum selesai. Ya. Tapi kita masuk ke intinya aja. Jadi ini tentang adab itu lebih dibutuhkan daripada ilmu tersebut. Nah, ya, ini sekali lagi saya ingatkan bahwa sekarang ini bahkan diantara para penuntut ilmu di sekolah-sekolah umum maupun sekolah agama dan seterusnya, banyak diantara mereka cerdas-cerdas, pintar, tapi kurang ajar. Ya, banyak mahasiswa banyak pintar-pintar, tapi kurang ajar, tidak beradab, tidak berakhlak, tidak ada gunanya. Aku teman-teman masyarakat maca bawami, ya, maca bawami, itu kan adalah sunana, berarti dia diangkat itu. Itu, nah dianggap. Tapi coba kare, kung tahu biasa mi, pas-pasan mi, temodel. Ya, betul na temodel. Ya dia tuh maca ke situ maka, tapi dia punya akhlak yang mulia, adab yang bagus. Subhanallah. Apa kira-kira terjadi? Pasti dimuliakan, disebut namanya. Udah biasa kasih, masya Allah, ya kan? Ini boleh utama aja Pak sekalian. Adab lebih kita butuhkan. Tayyib. Qala Syekh, qala muallif rahimahullah, itu halaman halaman berapa ya? 15 ya. Halaman 15. Itu satu sebab yang membantu seseorang dalam bisa memiliki adab sehingga ilmu yang kita miliki itu berberkah. Ini yang pertama, ada penulis menyebutkan ada 7. Ya, di sini yang pertama adalah al-inayatu bil qalbi wal jawari wal jism. Itu apa inayah? Mana inayah? Inayah. Ana ya'inu inayatan ista'ana ista'inu. Ya. Bantuan boleh, minta pertolongan, ya kan? Kalau untuk bahasa dibahasakan, yaitu dengan bantuan hati, ya, tubuh dan jasad
itu bisa didapatkan ilmu. Ya, dapatkan ilmu. Nah, ini juga jamaah sekalian bahwa perlu dipahami bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah. Amar. Satu seorang antum. Inna fil jasad. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, sungguhnya di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Ketika daging itu baik, maka seluruh tubuh jadi baik. Ya, ketika daging itu jelek, rusak, maka seluruh tubuh akan jadi jelek. Ketahuilah, ala wahyal al-qalb. Hati penentu ya ikhwan. Ya, kalau kita mau lihat, artinya apa? Apa yang nampak di sini adalah cerminan hati. Kalau kita mau lihat hatinya seorang baik, lihat tingkah lakunya, tutur katanya. Ya, lihat bagaimana perilakunya. Lihat, itu cerminan hati seseorang. Ya, karena tidak mungkin ya, kenapa? Hati adalah raja, anggota tubuh prajurit. Itu penting. Karena ini menjadi masalah bahwa semua para ulama yang menulis tentang ini pasti yang pertama kali harus ditempatkan adalah hati. Bagaimana? Ya, membersihkan hati. Ya. Tayyib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, pada hari tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya, hati yang selamat. Ya. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila jasamikum walakin yanzur ila a'malikum wa qulubikum. Allah tidak memandang bentuk tubuh seseorang, ya, bagaimana bentuknya, akan tapi Allah yang dilihat apa? Amal kalian dan hati-hati kalian, itu penentu. Maka di sini saya menjelaskan bahwa salah satu, ya, yang bisa membantu kita, ya, untuk meraih keberkahan ilmu, yang pertama al-hasru, ya, al-hasru apa nih? Enggak jelas ini. Mawatina Nah, ini kalau dari si bahasa nahwunya masuk memenuhi syarat enggak? Masajid, tapi dia berlaku memenuhi syarat tidak? Kapan berlaku memenuhi syarat? Apabila dia tidak berarti dia mawatinil, ya, dafakan mawatinil maksiyah. Al-hadru, mana hadar? Berhati-hati, menjauhi seluruh tempat-tempat maksiat. Ini, ya, menjauhi seluruh tempat-tempat maksiat. Ya, wa khassatan, lebih khusus asyukka itu jaring-jaring, ya, langkabut laba-laba, diterjemahkan jaring sosial. Atau makanya jelaskan internet, ada belakangnya apa? Internet, ya, ini lebih khusus lagi, artinya menjauhi tempat-tempat ini, ya, menjauhi tempat maksiat, ya. Atau dengan kata lain di sini, menjauhi teman yang bisa menjerumuskan ke dalam maksiat.
tidak bersahabat, tidak berteman dengan ahli maksiat. Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina ya yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibuhum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi ya perintah. Ya. Dia tertimpa apa? Fitnah atau azab yang pedih. Ya. Makanya di sini jemaah sekalian, makanya dalam firman yang lain Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal surah Al-Imran wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah menggandengkan malaikat dengan ahli ilmu. Perhatikan ini. Allah menggandengkan malaikat dengan ahli ilmu. Siapa malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Menggandengkan dengan siapa? Ahli ilmu. Luar biasa. Subhanallah. Jadi harusnya orang yang ahli ilmu mempunyai sifat seperti malaikat, tidak bermaksiat kepada Allah. Ini Allah menggandengkan ini. Wa ulul ilmi wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ini mengandaikan. Ya. Malaikat bagaimana sifatnya? Disejarkan ahli ilmu disejarkan dengan siapa? Malaikat. Subhanallah. Ya. Bagaimana malaikat? La ya'sunallah ma amara. Allah, malaikat tidak pernah bermaksiat, berbuat dosa. Maka harusnya ahli ilmu jauhi dosa, tinggalkan dosa, jauhi tempat maksiat. Ya. Karena ini kedudukan luar biasa bagi orang berilmu. Ya. Makanya jamaah sekalian, di sini tadi ayat di atas jelaskan bahwa falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnah. Fitnah di sini apa? Fitnah di sini apa? Asyirk, kesyirikan. Ya, asyirk. Dan bisa dikategorikan semua maksiat, seluruh dosa. Ya, dan juga dijelaskan para ulama sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna sa'ida laman junnibal al-fitan." Ya, sungguhnya orang yang paling bahagia adalah dijauhkan dari fitnah. Fitnah di sini imma fitnah asy-syubhat atau fitnah asy-syahwat. Makanya di sini jemaah sekalian, qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah, beruntunglah yang bersihkan jiwanya dari apa? Fitnah. Ya, dari fitnah. Jadi sebelum menerima ilmu, yang perlu dibersihkan adalah wadahnya. Ya, wadahnya apa? Hati, qalbu. Ya, hati. Karena di sini dijelaskan para a'immah kita bahwa di sini berkata Imam Syafi'i, "Man ahabba ayyabtahallahu qalbahu." Barang siapa yang Allah inginkan membuka hatinya dan meneranginya, fa'alaihi, hendaklah dia meninggalkan tarkul kalam fi ma la ya'ni, meninggalkan perkataan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Ya, wajtinab al-ma'asi, dan menjauhi
segala dosa. Ya, menjauhi segala dosa. Dan ini wal yakhsha may yaf'al, dan barang hendaklah khawatir, ya, takut orang yang mempunyai ilmu dia memalingkan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khawatir? Ayat habah alaihi barakatul ilm, hilang berkah ilmu dari dirinya. Ya, jadi ini, ya, hati itu tidak, apa namanya, hati yang kotor, yang ada kotorannya, tidak akan pernah tinggal bersama dengan ilmu. Jadi yang pertama kita harus bersihkan adalah wadahnya ilmu tersebut. Inna ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, la yu'ta, dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat, sebagaimana perkataan yang mewakili kepada Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi jemaah sekalian, hati itu perlu dibersihkan dulu. Ya, hati perlu dibersihkan. Nah, jam berapa? Ya, masih ada sedikit. Di sini jemaah sekalian, membersihkan hati dari apa? Fitnah asyubhat, fitnah asyahwat. Ma makna fitnah asyubhat? Rancu, tidak bisa membedakan, ya. Dan ini fitnah asyubhat lebih berbahaya dari fitnah syahwat, lebih berbahaya, sangat berbahaya. Sebagaimana dikisahkan para ulama kita, mereka mengambil kisahnya iblis dan kisahnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, apa dia katakan? Ana khairu min, saya lebih daripada dia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, saya diciptakan dari tanah, sementara saya dari api. Syubhat. Apa yang menyebabkan iblis bermaksiat? Syubhat ya, benar ya? Alasannya apa? Syubhat, ya kan? Benar ya? Kalau Adam alaihissalatu wassalam ketika melanggar perintahnya Allah, fala taqrabu hadzal syajar, jangan dekati pohon ini, terus digoda oleh iblis. Syahwat atau syubhat? Syahwat. Makanya Nabi Adam SAW berdoa, Rabbana walamna anfusana, faham? Falam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertobat. Iblis bertobat tidak? Tobat bisa tidak? Apa yang akan dia bermaksiat? Syubhat. Adam? Syahwat. Coba, yang mana lebih baik? Ya. Makanya syubhat lebih berbahaya. Ya. Jadi ada dua sebab seorang bisa terjerumus dalam maksiat dosa. Syubhat dan syahwat. Dan fitnah syubhat sungguh luar biasa ya. Jangan sekali-kali coba mendatangi fitnah syubhat. Karena kapan syubhat masuk ke dalam hati, udah bahaya. Susah keluar. Karena kita nggak benar, yang lain salah dengan keyakinan kita, sebagaimana iblis, ya kan? Ya. Tapi kalau bermaksiat, kan insya Allah, ya, dia tahu bahwa ini dosa. Makanya Adam minta ampun sama Allah, diampuni.
Iblis merasa benar, tidak diampuni. Kenapa? Tidak bertaubat. Ini jemaah sekalian. Ini para ulama menjelaskan kepada kita. Ya, dahulu sudah fitnah syubhat, fitnah asyahwat. Berhati-hati. Ini yang menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan. Ya. Makanya tadi dikatakan bahwa berbahagialah, Rasulullah mengatakan, sungguh berbahagialah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah. Makanya para sahabat dahulu ketika terjadi fitnah siapa? Yang membunuh para sahabat Al-Hajjaj. Mereka tidak sibuk dalam urusan fitnah. Bahkan mereka itu pergi sembunyi, nggak urus masalah fitnah. Ya, nggak urus. Nah sekarang gimana kira-kira jamaah sekalian? Fitnah di sosmed, masya Allah, banyak bertebaran. Entah fitnah asyahwat, benar ya? Makanya ini saya menjelaskan, hendaklah menjauhi tempat-tempat maksiat, karena di situ ada fitnah asyahwat maupun asyubhat. Ya kan? Subhat dapat. Ya, syahwat udah paham ya, banyak. Ya kan? Ada kemarin saya lihat status, apa hukumnya, bagaimana hukumnya berdakwah di sosial media, khususnya TikTok. Saya juga tidak tahu karena saya tidak mempunyai TikTok. Ada yang punya TikTok? Atau akhwat yang punya TikTok aplikasinya? Saya nggak tahu. Makanya saya nggak bisa ambil hukumi bagaimana TikTok itu. Kalau lebih amannya berdakwah di sosial media, kayaknya para ulama juga menjelaskan kepada kita, sekali-kali bagi yang punya ilmu jangan tinggalkan sosial media, sebarkan dakwah. Kalau bertebaran kemungkaran, siapa yang bisa mencegahnya kalau bukan ahli ilmu? Masa orang bodoh nggak punya ilmu? Ya, jangan kena syubhat dari syaitan. Apa syubhatnya? Banyak maksiat, banyak dosa di situ, tinggalkan. Akhirnya apa? Berhenti, sebarkan faedah-faedah ilmu. Iya kan? Ya, oh ya jangan tinggalkan. Orang alim, orang punya ilmu, jangan tinggalkan sosial media. Ketika bertebaran maksiat, siapa yang mau mencegahnya kalau bukan ahli ilmu? Ya, ini yang harus kalian. Ini nasihat para ulama kita juga. Ya, dengan sebab sosial media, agama dikenal, dakwah ditahu, sunnah dibela, agama dibela. Ya, kalau tidak pakai sosial media, yang salah kalau sosial medianya ya dipakai bukan untuk sebar kebaikan, hanya untuk buat konten-konten, untuk cari followers, untuk cari secul harta dunia. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu niatnya yang salah. Ya, jadi ini sekali saya ingatkan pada jemaah sekalian, untuk fitnah-fitnah sosial media hendaklah berhati-hati. Jangan coba-coba masuk ke dalamnya kalau kita tidak punya ilmu. Apalagi persoalan-persoalan di antara para asatis yang senior kita, orang tua kita. Jangan coba-coba masuk dalamnya. Kita nggak tahu persoalan apa yang sesungguhnya terjadi. Di cerita pun kita nggak pahami. Paham enggak? Ya? Ya? Di cerita pun kita paham. Oh begini-begini. Enggak, oke. Jangan coba-coba masuk. Itu fitnah syubhat. Ya. Jadi saya ingatkan kepada kita semuanya, kalau ada sosial media apapun itu yang sering memunculkan fitnah-fitnah, ini tandai yang punya sosial media ini orang yang hatinya sakit. Ya. Orang punya ilmu tidak seperti demikian. Makanya ini, ya,
Kita harus punya adab. Ya, sebarkan ilmu. Basiru wala tunafiru. Ya, beri kabar gembira, jangan membuat lari. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Dakwah demikian. Ajarkan sunnah. Ya, insya Allah nanti di bab-bab terakhirnya, bagian-bagian terakhirnya, bagaimana sikap kita terhadap ya persoalan khilafiyah. Banyak orang tidak bisa menempatkan dirinya di sini. Ya, sangga saling satu menjatuhkan di antara satu sama yang lainnya. La haula wala quwwata illa billah. Makanya ini kebanyakan orang yang tidak punya adab dalam ilmu. Misalnya saya ingatkan, pegiat sosial media bisa jadi surga atau neraka kita. Berhati-hatilah. Hanya saya mau tanya ini, aplikasi TikTok itu apakah sama dengan Facebook? Beda? Beda ya? Hah? Hah? Yang karena saya ditanya, saya juga bisa beri jawaban karena saya nggak punya, nggak tahu. Sama Instagram ya? Hah? Tapi lebih ke video ya, lebih ke video. Konten video dia di situ. Ya, karena saya pernah diajak juga, Ustaz, kita coba-coba dakwah di TikTok. Aduh. Ya. TikTok. Ya, kayak kalah lagi Facebook ya. Facebook hampir tenggelam. Ya, tinggi ratingnya TikTok, masya Allah. Tapi kebanyakan saya lihat nasihat-nasihat asatidz kita, ya kebanyakan mereka tidak ada yang berdakwah di TikTok. Karena persoalannya mungkin lebih patuh syahwatnya banyak. Ya pasti. Ya kan? YouTube saja kalau muncul iklannya ya udah susah dihindari. Ya, beli premium. Ya di sini ya jemaah sekalian. Ya. Jadi di sini sekali lagi saya ingatkan, saya menjelaskan kita di sini yang paling utama adalah bagaimana menjaga hati kita, menjaga anggota tubuh kita dari segala bentuk maksiat. Ya, bentuk maksiat. Sebab kenapa? Bila hati penuh noda dosa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali yang menutupi hati kita itu adalah akibat perbuatan dosa kita. Maka yaksibun. Dosa yang menutupi hati kita. Ada hijab antara Allah yang menutupi hati seseorang antara Allah. Hijabnya apa? Dosa hijabnya. Maka di sini jemaah sekalian, maka perlu ilmu itu adalah merupakan permata yang agung, yang mulia. Tidak akan masuk ke dalam hati seseorang kecuali hati itu bersih. Dan ingat juga bahwa hati, berapa hati? Hati cuma satu. Kalau hati tersibukkan oleh makhluk, maka pasti lalai dari Sang Khalik. Ibaratnya kalau kita berjalan ke arah timur, pasti barat jauh. Pahami? Kalau kita tersibukkan dengan makhluk, maka Allah akan jauh. Hati tersibuk oleh sesuatu makhluk apapun yang ada di muka bumi ini, ya, maka Allah akan jauh. Kenapa? Tidak mungkin berkumpul dalam hati, satu hati dengan sesuatu yang berbeda. Tidak mungkin berkumpul minyak dengan air dalam satu wadah, pasti terpisah. Demikian juga, siapa kecenderungannya, maka itu yang condong. Ya, makanya ya mas kalian perlunya kita ya menata hati kita, membersihkan hati kita dari segala bentuk
dosa. Adapun pembersihnya insya Allah banyak ya. Tidak sempat kita jelaskan di sini. Bagaimana qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang bersihkan, mensucikan hatinya. Apa yang bisa membersihkan hati? Salah satu yang suka para ulama, ilmu yang bisa menerangi hati. Ya, hari insyaallah jam berapa? Berapa? Iya. Sebagaimana juga terakhir ini jelaskan para Sahal bin Abdullah jelaskan bahwa cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati. Masuknya di sini adalah ilmu, tidak akan masuk ke dalam hati yang di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ini, ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah jika ada apa? Ada gambar patung atau anjing. Ya, demikian juga hati ini adalah wadah. Ketika hati ini memiliki tersimpan di dalamnya sesuatu yang dibenci oleh Allah, tidak mungkin cahaya Allah masuk. Tertutup. Ilmu itu tidak akan mungkin masuk. Gimana? Bisa enggak orang cinta dengerin musik dengan menghafal Al-Quran? Dua-duanya jalan kan? Bisa enggak? Ada yang bisa. Ya, sambil goyang dan juga ya murojaah, masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Saya katakan tidak mungkin berkumpul. Andum cenderung musik, tidak mungkin bersama dengan Al-Quran. Tidak mungkin. Ya, sama dengan begini. Apa? Anjing dan kucing bermusuhan tak? Bermusuhan ya. Kucing, tikus, ya, secara tabiat itu diciptakan memang yang demikian. Nah, pernahkah secara tabiatnya, artinya secara umum, anjing bermesraan dengan kucing, bermain-main? Tikus dengan kucing bermain-main? Pernah enggak? Kecuali kalau memang dilahirkan bersama, ya mungkin. Tapi secara tabiat nggak bisa. Demikian juga ahli maksiat, ahli ilmu tidak mungkin berkumpul bersama. Tidak mungkin. Pasti akan berjalan bersama. Pasti akan berjalan bersama sesuai dengan tabiatnya, sifatnya masing-masing itu orang. Ya, pernah nggak bermesra pencuri dengan polisi? Masuknya secara tabiat. Ya, tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Makanya demikian juga ya sekalian. Hati kita ini tidak mungkin berkumpul sesuatu yang dua bersamaan yang berbeda, bertolak belakang. Tidak mungkin lah. Cinta maksiat, cinta juga tidak mungkin. Pahami? Jadi kalau ada para anak muda cenderungnya kepada cinta, apalagi artis para artis Korea di sini senangnya itu, berarti itu kecenderungan apa? Hati. Ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan akhir selalu mujadalah. Kau tidak akan menemukan satu kaum, ya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yawadduna, saling berkasih sayang, man hadallah, kepada siapa? Orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin terjadi saling kasih sayang. Allah sendiri mengatakan,
Paham ya? Walau kana aba, meskipun dia itu bapaknya. Masya Allah. Ini sekali lagi saya ingatkan jemaah sekalian. Kalau ada orang yang cinta, bahkan menangis histeris melihat idolanya, la haula wala quwwata illa billah. Ini musibah. Ya, dangkalnya ilmu. Ya, makanya saya katakan sebarkan ilmu. Sebarkan ilmu. Nasihati. Ya, sebarkan ilmu, sebarkan dakwah. Siapa yang bisa mencegah kemungkaran kalau bukan orang berilmu? Ya, tinggalkan sosial media. Ya, sebarkan dakwah. Ya, Allah a'lam bishawab. Mungkin ini jamaah sekalian yang sempat kita bahas untuk hari ini. Ada tersisa ada 6 lagi pembahasan yang dijelaskan Syekh yang bisa membantu kita untuk meraih berkahnya ilmu. Yang pertama tadi itu bersihkan hati, anggota tubuh dari segala maksiat dan menjauhkan darinya. Yang kedua nanti setelah ikhlas kita akan bahas pertemuan berikutnya karena waktu kita terbatas. Allah a'lam bishawab. Oke, ada pertanyaan dari nanti Ustaz, sebagai mahasiswa ada acara yang dilakukan oleh beberapa teman khususnya di kampus. Itu ada acara mempertandingkan hafalan Asmaul Husna, dan itu katanya setiap mahasiswa harus ada perwakilan karena itu katanya wajib, karena kalau tidak ada yang mewakili akan didenda dengan 2 juta. Jadi, ya. tapi itu antar kelas yang tanggung dendanya. Yang ditanyakan? Jadi tanya bagaimana hukumnya? Hukumnya. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Tentang ikuti musabaqah, insyaallah itu mubah asalnya. Mubah boleh. Bahkan musabaqah hifdzil Quran itu diadakan berbagai negara. Banyak para hufaz penghafal Quran mengikut lomba hafal hadis. Tapi selama musabaqah itu tidak ada unsur ribawinya. Yang mana saya masuk unsur ribawi, tidak ada uang pendaftarannya. Karena kalau ada uang pendaftarannya, kalau orang menang kan bisa dapat untung toh. Kalau orang tidak menang rugi, hilang uangnya. Pahami? Ya, dipahami? Jadi untuk mengukur ya sesuatu itu apakah judi atau yang lainnya, ada ghararnya, ada untung ruginya. Kalau ada untung ruginya, itu bisa dikategorikan ngundi nasib, judi. Allah a'lam. Tapi kalau tidak ada, kan insyaallah untuk ikut. Apalagi ada hadis Nabi menghafal Asmaul Husna. Ya, maksudnya bukan seperti itulah. Ya, secara umum aja dulu. Ya, insyaallah. Apalagi itu merupakan kewajiban sebuah instansi. Ya, selama kewajiban itu, aturan itu tidak melanggar syariat, ditaati. Ditaati. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Selama itu tidak ada pelanggaran syariatnya, ditaati. Ya, coba minta ganti hafal juz surah-surah pendek saja gitu. Lebih bagus lah. Coba minta penelitiannya. Itu usulkan surah-surah pendek saja. Coba kalau tidak mau juz amma A2 sampai An-Nas lah. Lebih bagus itu. Mendorong mahasiswa, hadiahnya 1 juta. Masya Allah. Itu. Ya untuk mengapa lagi? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wallahu a'lam.
Dari awal mungkin ada ditulis. Sudah pertanyaan dari awal terjemah ini. Sudah bagaimana? Jadi di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara mengkodok sholat yang ditinggalkan karena bermaaf hijrah katanya. Mungkin sejak balik di banyak sholat yang kolong-kolong sekarang baru sadar. Gimana katanya? Tayyib. Ini terjadi khilaf di antara para ulama ya. Khilaf ulama. Al-Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kalau sholat ditinggalkan itu harus qadha. Harus qadha. Baru tobat, umpama 10 tahun meninggalkan sholat baru tobat, ya 10 tahun itu harus diqadha. Ya. Kalau mazhab Syafi'i. Jelas ya? Bagaimana cara mengqadhanya? Ya, laksanakan sesuai dengan kemampuannya. Ya, berapa ya salat ditinggalkan. Tapi wallahu a'lam bishawab. Yang roji, yang kami rojihkan adalah sebagaimana pendapat para ulama yang lain, ya, bahwa itu tidak perlu diqadha. Cukup bertobat kepada Allah dan banyak berbuat amal kebaikan. Sebagaimana pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena itu adalah ada masyaqqah, ada perasa yang amat berat. Artinya pekerjaan yang sangat susah bagi orang tersebut. Bagaimana kalau 30 tahun sholat? Tidak sholat? Berapa? Ya? Pahami? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau bisa mengqadhanya untuk lebih hati-hatinya, tafadhal. Kalau mampu, ya Allah a'lam bishawab. Ya, jadi di sini ada dua pendapat ulama. Ya, Allah a'lam bishawab. Tapi yang kami rojihkan, ya, tidak diqadha. Cukup perbanyak bertobat dan amal kebaikan. Allah a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Lain? Dari Akhwan ada? Ini? Ya. Baik. Bagaimana cara atau adab kita dalam menanggapi di keluarga kita, misalkan saat kita sudah mulai mengenal sunnah, sudah menerapkan beberapa adab-adab yang sesuai dengan syariat, maka saat itu juga kita pasti akan merasa sangat asing atau dijauhi baik di keluarga maupun teman-teman. Seperti misalkan kemarin saat selesai Idul Fitri pasti ada yang namanya salam-salaman. Itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimana cara kita atau sikap kita dalam menanggapi masalah tersebut? Karena misalkan saat kita ingin bersalaman, kita juga takut akan ancaman dari Rasulullah dan dari Allah. Tapi di sisi lain kita juga takut kita akan dimusuhi atau bahkan diasingkan di masyarakat maupun di keluarga. Pertanyaan yang sangat bagus, karena masing-masing mungkin kita alami semuanya, bukan cuma antum, semua. Ya, nah ini saya nasihati kepada kita semuanya, ikhwah. Jangan kita kucilkan diri sendiri. Sebenarnya bukan masyarakat yang mengkucilkan kita, tapi kita sendiri yang menjauh dari mereka. Dipahami? Bukan masyarakat yang mengucilkan kita. Coba contoh kecil.
salat berjamaah, jamaah di masjid. Ya, jangan sampai kita paling lambat datang, cepat pulang. Ini, ya kan? Paling bahkan sahibul masbuk, baru kita paling cepat pulang tanpa tegur sapa jamaah. Ya kan? Apa salahnya antum duduk zikir? Ya, zikir. Ya, sapa jamaah. Jangan antum kucilkan diri. Ini nasihat kepada kita semuanya. Sehingga bagian itu image masyarakat itu akan menganggap antum itu apa? Eksklusif atau gimana? Artinya dia punya dunia sendiri. Padahal Islam ini kan apa kira-kira? Untuk siapa Islam? Sunnah untuk siapa? Bukan cuma untuk kita. Ya, ini apapun. Contoh, ada undangan akikah, undangan walimatul urs. Undangan wajib datang lah. Wajib datang tuh walimatul ursnya. Ya, wajib datang ya. Antum jawab banyak dosa, tidak mau haram hukumnya. Antum melihat keadaan, sikon kondisi. Ya, kalau di situ banyak maksiat, jangan datang pas pada maksiatnya. Ya kan? Bisa datang sebelum hari H atau sesudah hari H. Ini menjadi masalah. Kita sendiri menjauhkan diri kita di lingkungan masyarakat, sehingga dakwah tidak dikenal. Ya kan? Jabat tangan. Saya punya pengalaman pribadi. Sama dengan Ramadan. Lalu setelah Lebaran, saya begini, saya dipeluk. Saya begini, saya dipeluk. Malam orang awal, perempuan. Jangan haram. Enggak. Biasa aja dulu. Ya. Ajak mereka hadirin majelis, dengarkan ceramah, darusnya, kepaham sendiri, insyaallah. Terutama keluarga kita. Antum tetap istiqomah di atas agama Allah. Ingat, cari ridhonya manusia atau ridhonya Allah. Iya. Enggak ada jin dibunuh, enggak ada jin dipukul. Enggak ada. Paling enggak enak itu, paling perasaan enggak enak ya, tersinggung orang lah. Tidak, cari ridhonya Allah. Apa sebabnya? Mereka belum paham. Ya. Ya kenapa? Ya jelaskan lagi. Kalau tidak mau tahu, sudah kewajiban kita menjelaskan. Bukan untuk mereka mengikuti kita, tidak. Paham ya? Jadi ini mas sekalian ya. Dan jangan mengucilkan diri kita di tengah masyarakat. Jangan. Sebarkan dakwah, sebarkan salam dimanapun, tidak apapun. Ada acara-acara diundang makan-makan, jangan selalu zuk-zuk. Boleh haram kapan? Itu jangan zuk-zuk. Baca-baca. Jangan zuk-zuk dulu. Itu noliki, artinya ada keluarga noliki mandre. Baca-baca. Tahu tidak? Jangan sampai bukan. Artinya undangan itu harus dihadiri. Bersangka baiklah. Artinya undangan itu apa? Memuliakan seseorang. Makanya hadiri, muliakan, memasukkan kegembiraan ke dalam hati manusia itu satu kebaikan. Yang penting tidak melanggar syariat. Paham ya? Ya pertahankan. Antum bisa kuat istiqomah, hari insyaallah. Antum tetap jalan. Ya, kalau tidak mau coba kayak begini, kayak apa dia ada agama yang begini. Wallah, apakah hukumnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentunya berusaha saja, berusaha. Ya, bertakwalah semampunya. Kalau antum tidak bisa menghindari, ya semampunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi?
Ya. yang terkait bagaimana jika kita misalkan menggunakan alasan misalkan maaf kita sudah wudhu jadi tidak bisa bersurat, tapi ada orang yang mengatakan wah bisa dibatalkan dulu wudhunya baru pergi wudhu lagi. Ya kalau memang orangnya tidak mau tahu ya alasannya saya berwudu boleh, tidak mengapa, tidak mengapa, khair insyaallah, khair insyaallah. Saya sampaikan akhir, dunia ini singkat, hidup kita singkat, sebentar saja kita hidup. Ya, istiqomah di jalan Allah, istiqomah di jalan Allah. Ya, singkat hidup kita. Jangan cari banyak manusia dengan murka Allah. Ya. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, pasti engkau akan disesatkan jalan Allah. Ya. Innal Islam qariban wa sayaudu qariban kama bada. Islam itu datangnya awalnya dia asing, akan datang dengan asing sebagaimana datangnya seperti awal. Ya, aneh, bukan bahwa kita nampakkan sunnah dikatakan bid'ah, mungkin bid'ah dikatakan sunnah. Itu yang terjadi sama sekarang. Ya, kalau antum matikan sunnah, bid'ah kan tersebar. Ya, jadi saya ingatkan ikhwah, hidup kita sekali saja, tidak ada hidup dua kali. Antum berbuat dosa, antum bisa memperbaiki hidup kembali. Hah? Ini ya mas sekalian, kita berbuat dosa hari ini, besok kita hidup bisa memperbaiki hari ini? Tidak. Kita sekali hidup berusaha untuk istiqomah di jalan Allah, jauhi maksiat. Ya, jangan sampai kita hidup di dunia ini akhirnya di ujung disiksa oleh Allah. Sia-sia hidup kita di dunia, mati saja kita. Ya iya, nasihat saya pada kita semuanya, pada saya sendiri untuk tetap istiqomah. Hidup singkat, sebentar aja. Carilah ridhonya Allah. Ya, amalkan semaksimal mungkin apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari ridhonya manusia. Ingat dalam hadis arba'in bahwa meskipun walau anna jinnakum wa insakum berkumpul untuk memberikan kamu mudarat, masih apa? Hadis berapa? Tidak akan mungkin berikan mudarat kecuali yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu, tawakkal ala Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya enggak? Innallaha ma'ana. Semuanya Allah bersama kita. Ada Allah. Ya, siapa yang memegang hati seseorang? Allah ya akhi. Tapi ingat, jangan lupakan doa. Doakan. Doakan saudara-saudara kita, keluarga kita agar mereka dimudahkan ya untuk mengenal agama yang benar, mengenal sunnah. Di balik hatinya yang dulunya benci jadi cinta. Jangan tuh benci. Salah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini nasihat saya pada diri sendiri, pada jamaah sekalian, agar kita senantiasa terus berada di atas jalan Allah. Ya, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, beribadahlah, sembahlah Rabbmu sampai kematian menjemput. Istiqomah dia. Ini yang sekalian ya. Bisa ada dari akhwat? Ya, boleh, bisa. Bismillah. Tentang bagaimana caranya kalau misalnya pada waktu zuhur kita misalnya pada waktu zuhur kita belum haid, namun kita belum sholat jam 2 atau jam berapa baru sholat, kemudian pada jam 2 misalnya jam 2 dia haid dan belum sholat zuhur, apa yang harus dilakukan?
apakah berwuduknya nanti ketika sudah suci atau bagaimana. Yang kedua, ketika kita masbuk pada saat sholat dan pada akhir sholat imam sujud sahwi dan kita tidak mengetahui kesalahannya, kekurangannya, mungkin pada saat rakaat pertama misalnya imamnya ada yang kelupaan atau bagaimana, apa yang harus kita lakukan yang kita tidak mendapatkan hal tersebut, seperti ikut sujud sahwi atau bagaimana? Allah bisawabnya. Yang pertama tadi tentang seorang perempuan pada saat masuk zuhur belum haid, dan pada saat mau sholat kira-kira jam 2 tiba-tiba datang, apa yang dia lakukan? Ini fi qaulani. Ada beberapa pendapat di antara para ulama, ada 2 pendapat. Akan adalah beberapa pendapat bahwa yang pertama dia tidak mengqadanya karena as-salatu ala waqtiha. Dia tidak ada unsur kesengajaan untuk meninggalkan salat zuhur. Pahami? Terus ya, lewat waktunya. Ya, tapi pendapat yang lain mengatakan bahwa dia wajib qada karena dia masih mendapatkan waktu zuhur. Maka kalau mau lebih hati-hati silahkan qada, lebih hati-hati. Allahu a'lam bishawab. Tapi pendapat pertama kuat juga, sebagaimana pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya. Ya, kuat juga. Ya, tapi kalau boleh hati-hati silahkan qada, lebih amannya. Ya, Allah. Makanya seorang akhwat jangan tunda-tunda sholat. Kalau masuk waktu kecuali ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan ya sholat. Sholat. Ya, jangan ditunda. Karena itu ya, bisa jadi seperti demikian. Ya Allah a'lam bishawab. Terus yang kedua, tapi tidak tahu apa kesalahannya. khair insyaallah. Di sini juga Barakallahu menjelaskan boleh dia ikut sujud sahwi sama imam dan boleh langsung berdiri yang tambah kekurangannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Khair insyaallah. Insyaallah nanti mungkin kita bahas buka fikih ya suatu saat nanti insyaallah. Ini juga penting kan terkait dengan ibadah keseharian kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah tidak ada, kita hampir masuk waktu zuhur. Insyaallah mudah-mudahan Allah memudahkan kita lanjutkan pelajaran pekan depan. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan kitab ini dan insyaallah kita bisa pindah ke kitab yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Pada zuhur pelajaran. Udah zuhur, nahu surabnya dik. Ya, lebih fokus. Insyaallah nanti ada zuhur. Ya, tutup majelis kita. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Allah dan Rasulnya berpas diri. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.